Beberapa manfaat penggunaan Microsoft Excel bagi pengolahan data dalam statistika. Yang pertama adalah pengolahan data yang efisiensi. Mengelola data set besar dengan fitur seperti sort, filter, dan pivot memungkinkan pembersihan data dengan fungsi seperti clean dan remove duplikat. Yang kedua ada perhitungan statistik dasar. Dengan menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi bawaan untuk menghitung mean, median, modus, standar deviasi, dan lainnya. Microsoft Excel juga dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dengan fungsi seperti norm bits, minimum bits, dan Poisson bits. Yang ketiga, digunakan untuk visualisasi data. Dengan Microsoft Excel, kita dapat membuat berbagai grafik seperti histogram, scatter plot, box plot, dan pie chart untuk melihat pola data. Membantu kita dalam eksplorasi data dengan fitur kondisional formatting untuk menyoroti tren ataupun outlier. Yang kedua ada aplikasi SPSS. Jadi ini adalah logo dari aplikasi SPSS. Jadi pengembang dari Statistical Package for the Social Science ataupun SPSS adalah Norman Hani, kemudian ada Dale Haben, dan C. Hadley Hall. SPSS ini pertama kali dirilis pada tahun 1968 dengan program perangkat lunak yang memiliki kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi. SPSS atau Statistical Package for the Social Science adalah perangkat lunak yang banyak digunakan dalam analisis statistik, terutama dalam bidang penelitian, bisnis, dan akademik. Program perangkat lunak ini juga memiliki kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi, sehingga sering digunakan untuk analisis statistik. Sekarang kita akan melihat manfaat penggunaan SPSS dalam pengolahan data dalam statistika. Yang pertama, SPSS ini digunakan untuk pengelolaan data yang mudah dan terstruktur. SPSS menyediakan tampilan tabular atau data view dan tampilan variabel atau variable view untuk mengatur data dengan lebih rapi dan memungkinkan pembersihan data seperti menangani data hilang, duplikasi, atau kesalahan input. Yang kedua, ada analisis statistik yang kuat dan beragam. SPSS memiliki berbagai metode statistik seperti statistik deskriptif atau mean, median, modus, dan standar deviasi. Kemudian uji hipotesis seperti uji T, ANOVA, dan chi-square. Analisis regresi dan korelasi untuk membangun hubungan antar variabel. Yang ketiga, kemudahan dalam visualisasi data. SPSS menyediakan berbagai grafik seperti histogram, scatter plot, pie chart, dan box plot yang memungkinkan eksplorasi data dengan tampilan visual yang lebih mudah dipahami. Yang keempat, analisis statistik. SPSS adalah alat yang sangat berguna untuk melakukan analisis statistik yang mendalam. Beberapa fungsi analisis statistik yang dapat Anda lakukan dengan SPSS meliputi uji hipotesis, yaitu melakukan berbagai uji hipotesis untuk menguji asumsi atau perbedaan antara kelompok data. Kemudian ada regresi, yaitu menentukan hubungan antara variabel-variabel dalam data. Kemudian ada analisis varians, yaitu untuk mengukur perbedaan antara rata-rata kelompok data yang berbeda. Kemudian ada analisis regresi dan korelasi untuk melihat hubungan antar variabel. Selanjutnya yang ketiga ada aplikasi Python. Jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai platform. Python sering digunakan untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data.
Di samping ini adalah lambang ataupun logo dari aplikasi Python. Bahasa pemrograman Python diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python ini dibuat pada akhir 1980-an di Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI di Belanda sebagai penerus bahasa ABC. Ini adalah beberapa manfaat aplikasi Python pada pengelolaan data statistika. Yang pertama, pengelolaan data yang fleksibel dan efisiensi. Mengelola dataset besar dengan pustaka seperti Pandas untuk membaca, membersihkan, dan mengorganisasi data dapat menangani berbagai format data seperti CSV, Excel, SQL, JSON, dan lainnya. Yang kedua, analisis statistik yang kuat. Python memiliki banyak pustaka statistik seperti NumPy, yaitu operasi matematika dasar, dan array multidimensi. Kemudian ada Skippy, yaitu fungsi statistik lanjutan seperti distribusi probabilitas dan uji hipotesis. Kemudian ada StatModels, yaitu untuk analisis regresi, ANOVA, uji statistik, dan time series analysis. Yang ketiga, digunakan untuk visualisasi data yang interaktif. Jadi, Python membantu dalam eksplorasi data menggunakan pustaka seperti Matplotlib dan Seaborn untuk grafik statistik atau histogram, boxplot, scatterplot, dan lain-lain. Plotly untuk visualisasi interaktif yang lebih menarik. Keempat, gratis dan OpenSCIO. Ini adalah manfaat lain dari Python dalam pengolahan data statistik. Tidak seperti software berbayar, misalnya seperti SPSS atau SAS, Python sepenuhnya gratis dan memiliki komunitas besar yang terus mengembangkan pustaka statistik terbaru. Yang keempat ada Stata. Stata adalah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk mengelola data dan menganalisis data. Stata dirancang untuk bidang ekonomi, sosiologi, dan epidemiologi. Stata dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis data besar. Stata mendukung banyak bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Python. William Gould dan Sean Baketty adalah penemu Stata. Stata adalah perangkat lunak statistik yang dikembangkan oleh perusahaan Statacrom. Statacrom telah menjadi pimpinan dalam perangkat lunak statistik yang didedikasikan untuk menyediakan alat yang dibutuhkan peneliti profesional untuk menganalisis data mereka. Kegunaan aplikasi Stata dalam statistika. 1. Digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Stata digunakan untuk menghitung ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, dan juga untuk ukuran penyebaran seperti varian dan standar deviasi. Yang kedua, untuk inferensi statistik. Stata memungkinkan penarikan kesimpulan dari sampel ke populasi menggunakan uji hipotesis dan interval kepercayaan. Yang ketiga, prediksi dan permodalan. Stata digunakan dalam model prediktif seperti regresi linear, time series forecasting, dan machine learning, membantu dalam analisis tren untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Yang keempat, untuk pengujian dan validasi. Stata digunakan dalam eksperimen untuk menguji efektivitas suatu metode atau kebijakan melalui uji A atau B, ANOVA, dan lain-lain. Stata memastikan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian akademik maupun industri. Jadi, Stata sangat penting dalam statistika karena membantu memahami pola dalam data, membuat keputusan berbasis bukti,
dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang ilmu dan industri. Yang kelima ada aplikasi SAS. SAS merupakan singkatan dari Statistical Analysis System. SAS adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk analisis statistik dan visualisasi data. Anthony James Barr atau Tony Barr adalah penemu Amerika yang mengembangkan perangkat lunak SAS. Dia juga ikut mendirikan SAS Institute. Kelebihan dari aplikasi SAS adalah untuk mempermudah perhitungan statistika, mempersingkat waktu pengerjaan, menghasilkan hasil yang akurat dan reliable, dan tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Kegunaan aplikasi SAS dalam statistika. Yang pertama digunakan untuk pengolahan dan manajemen data. SAS memudahkan manipulasi data besar atau big data dan juga menyediakan fitur pembersihan, transformasi, dan pengolahan data sebelum analisis statistik. Yang kedua, analisis statistik. SAS mampu melakukan berbagai analisis statistik seperti deskriptif, inferensial, regresi, ANOVA, uji hipotesis, dan analisis multivariat. Menyediakan fungsi statistik tingkat lanjut seperti analisis faktor, analisis klaster, dan model pencampuran. 3. Pemodelan dan prediksi. SAS digunakan untuk model prediktif seperti regresi, analisis deret waktu, dan machine learning. SAS juga mendukung analisis keuangan, prediksi tren bisnis, dan peramalan data. Keempat, visualisasi data. SAS dapat membantu membuat berbagai jenis grafik dan diagram untuk mendukung interpretasi data. SAS juga memudahkan penyajian hasil analisis secara lebih informatif dan interaktif. SAS sangat kuat dalam analisis data skala besar, statistik kompleks, dan pemodelan prediktif. SAS menjadikannya alat yang populer di berbagai industri dan penelitian akademik.